Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, alhamdulillah, pembahasan bab ma'rifati alamatil i'rab ini sudah selesai untuk pembahasan khafad. Eee, yang rafa' sudah, yang nasab sudah, yang khafad pun sudah. Meskipun masih ada pembahasan terkait dengan ilat isim ghair munsharif ya. Sedikit kita murojaah untuk sesi satu ini, ya di mana kita belajar tanda khafad itu ada 3, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini. Walil khafdi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Jadi khafad atau jar itu punya 3 tanda, ya kasrah, ya, dan fathah. Sebagaimana yang lain ada 2, ada asli, ada far'iyah. Yang far'iyah, yang asli dari tanda khafad itu kasrah, yang selebihnya huruf ya dan fathah merupakan far'iyah. Ya, kasrah menjadi tanda bagi khafad atau jar ada 3 macam kata ya. Pertama isim mufrad yang munsharif, kemarin sudah kita bahas. Di sini kasrahnya bisa dhahirah, bisa muqaddarah ya. Nah, terus yang kedua adalah jamak taksir yang munsharif juga ya. Kemarin juga sudah kita bahas contoh kalimat dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Ada 2 juga di sini, ada kasrahnya dhahirah, ada juga kasrahnya yang muqaddarah ya. Bisa lihat materi sebelumnya atau rekaman sebelumnya ya. Nah, tempat ketiga yang merupakan tempat ketiga yang dia jar atau khafad pakai kasrah adalah jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim ini termasuk yang kalau majrur atau khafad pakai kasrah. Dan bisa 2 juga, bisa yang dhahirah, bisa muqaddarah. Cuma yang muqaddarah ini terbatas kepada jamak muannats salim yang nempel ya mutakallim ya. Jadi karena harakatul munasabah. Adapun karena ta'adzur dan thiqal itu tidak ada ya. Ini kasrah 3, isim mufrad munsharif, jamak taksir yang munsharif, dan jamak muannats salim. Terus yang selanjutnya adalah tanda khafad yang kedua, yaitu huruf ya. Ya, ini menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat. Yang pertama al-asmaul khamsah, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Ya. Al-asmaul khamsah definisinya sudah dijelaskan, yang 5 itu apa saja. Sudah kita jelaskan, kita baca contoh kalimatnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya sudah kita bahas. Begitupun isim musanna, isim yang menunjukkan 2 ya. Itu bisa majrurnya pakai huruf ya. Dan bedanya jamak muzakkar belum dibahas ya. Dan di sini tanda jar atau khafadnya adalah huruf ya ya. Salamtu 'alal ustadzaini hadza imamul haramaini. Sudah kita baca dan bagaimana cara mengi'rabkannya sudah kita bahas. Nah, yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Baik. Jamak mudzakkar salim ini perbedaannya dengan jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya itu kasrah, setelah ya-nya huruf nun itu fathah. Kalau musanna beda ya, terbalik. Sebelum ya-nya fathah, setelahnya itu huruf nun itu kasrah. Begitu. Contohnya sudah kita bahas kemarin dan bagaimana cara mengi'rabkannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Salam tu'alal muslimina, Umaru amirul mu'minina, dan seterusnya. Baik. Ini tanda yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tanda khafad, yaitu fathah. Jadi fathah ini menjadi tanda bagi khafad pada satu jenis kata saja, yaitu isim ghairu munsharif atau al-mamnu' min as-sarfi atau al-ismul ladzi la yansharif ya. Yaitu isim yang menyerupai fiil ya. Isim yang menyerupai fiil atau isim yang tidak menerima tanwin karena ada 2 ilat ya. Ataupun satu ilat tersebut dia semakom dengan 2 ilat gitu ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Dan isim ghairu yaitu isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir gitu.
Baik. Nah, ini kalau majrurnya pakai fathah bukan kasrah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua, yang dua isim mufrad, yang lagi adalah jam taksir. Nah, gitu ya. Jadi ada sebab-sebab kenapa tidak ditanwinkan. Nanti silakan dibahas pada pertemuan ini. Singkat saja, gambaran umumnya dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada Ustadz. Kalau itu kan kalau jamaknya ismun itu kan asma ya. Asmaul husna. Karena husnanya itu apa ya itu Ustadz? Jadi naat itu al asmaul husna. Husna itu nama-nama artinya. Bukan, asma itu jamak dari ismun, nama-nama. Husna itu bagus artinya, itu isim tafdil itu. Maksudnya gimana nih? Nanya Artinya apa ya? bagus, bagus. Husna Isim tafdil, isim tafdil tapi yang muannas nih. Oh, husna Polanya itu isim fu'la. tafdil. Iya, tapi yang muannas nih. Polanya fu'la, ya. Ahsanu husna, yang paling bagus gitu ya. Semua nama Allah itu namanya paling bagus. Iya. Sekarang Ustaz. Apaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau bentuk-bentuk isim tafdil itu ada berapa sih Ustaz? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi? Kan Suaranya putus-putus. Ini kalau bentuk-bentuk isim tafdil itu ada berapa macam ya? Ya mudzakkar mana saja. Af'alu dan fu'la. Oh, coba itu ya. Iya. Cuma nanti ada penggunaannya aja. Kapan pakai mudzakkar, kapan bermuannas. Biasanya kalau yang muannas itu kalau yang muannas itu biasanya kalau jadi naat aja bagi yang muannas. Kayak tadi misalkan al asmaul husna, karena kan jamak tidak berakal ya. Terus al qiyamatul kubra, al qiyamatus sughra gitu. Gitu. Ya. Berarti tanda itu namanya alif ta'nis ya Ustaz? Alif ta'nis maksurah namanya. Surah. Betul. Nah, kalau yang kabiran itu kan maha juga Ustaz ya? Apa? Yang misalnya kabir yang maha besar. Itu akbar. Itu beda. Allahu Ya, maksudnya akbaru. bedanya sama akbar apa? Beda bentuk. Kalau akbar itu isim tafdil. Kalau kabir itu sifat mubalaghah. Semua asal sunnah itu sifatnya udah mubalaghah ya, maksudnya udah sempurna ya. Gitu. Yang pernah saya baca, saya lupa di pernah baca di tulisan siapa gitu. Tidak al asal husna semuanya itu mubalaghah, sudah makna paling ini lah gitu. Sempurna gitu. Paling lebih dari tafdil ya Ustaz? Enggak juga, maksudnya maknanya sempurna gitu. Kalau isim tafdil itu biasanya ini apa namanya? Beda ini aja, beda penunjukan aja, beda dilalahnya aja. Kalau akbaru itu maha besar. Kalau kabir maha besar. Maha besar juga. Ya, dari segi bentuk katanya beda. Kalau akbar itu bisa digunakan buat perbandingan. Kalau kabir kan tidak. Gitu ya. Keren Ustaz. Apa? Oke. Kalau tidak ada, nah sekarang ini gambaran umum terkait dengan al-asbabul mani'atu minas sarfi. Sebab yang mencegah adanya tanwin pada isim. Jadi gini, isim kalau menyerupai fi'il, maka dia tidak boleh ditanwin. Gitu. Nah, di sini isim menyerupai fi'il karena ada dua ilat pada fi'il. Ya, ada dua ilat yang kita keluar dari apa namanya? Dari hukum asal. Saya lupa hukum asal itu beda-beda saya baca. Ya. Yang pertama, fi'il itu keluar hukum asal, pertama dia terikat dengan waktu. Padahal sebuah kata itu dia hukum asalnya tidak terikat waktu. Nah, terus yang kedua, dia punya makna hadas. Punya makna peristiwa. Jadi punya dua ilat. Nah, isim itu juga punya punya ilat yang keluar dari hukum asal, maka sehingga dia tidak bisa menerima tanwin.
Kalau yang jelasin pakai spidol lebih enak ini, lebih luasa ini. Oke, nggak apa-apa. Simpelnya begini, ada satu ilat, ada dua ilat. Ma yumna'u minas sarfi li'illatin wahidah, ada yang ma yumna'u minas sarfi li'illataini. Yang pertama kita bahas, isim ghair munsharif ilat itu yang satu ilat saja, ada 3 macam. Yang pertama adalah sighatu muntahal jumu'i, yang kedua adalah alifut ta'nisil mamdudah, yang ketiga alifut ta'nisil maqsuratu. Ya, ada 3 di sini. Sighah muntahal jumu', alif ta'nis mamdudah dan alif ta'nis maqsurah. Ini sebab kenapa isim itu tidak boleh ditanwin. Bagaimana detailnya nanti sudah dibahas pada pekan lalu, satu-satu sudah dibahas ya. Sighah muntahal jumu' itu apa? Alif ta'nis mamdudah itu apa? Begitupun alif ta'nis yang maqsurah. Kita udah bahas ya sesi 2 ya, tapi nggak apa-apa murojaah ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk yang ma yumna'u minas sarfi li'illatin wahidah. Oke, kalau tidak ada lanjut. Yang kedua adalah ma yumna'u minas sarfi li'illataini. Jadi apa-apa yang dia tidak boleh ditanwin karena ada 2 ilat. Ya, karena ada dua ilat. Yang pertama ya, jadi 2 ilat ini ada 2 macam ya, ada al-alamiyah dan al-wasfiyah. Al-alamiyah itu maksudnya isim alam, kalau wasfiyah itu sifat ya. Baik. Nah, isim alam ini ada 6 macam. Isim alam dan ta'nits. Maksudnya 2 gitu ya. Isim alam dan ujmah. Al-alamiyatu dan tarkib al-masji. Terus al-alamiyatu ma'a ziyadatil alif wan nun. Al-alamiyatu ma'a wazanil fi'li. Al-alamiyatu ma'al adli. Jadi 2 ya. Ada alamiah dan yang 6 ini. Cabangnya dan 6 ini. Yang alamiah itu ditinjau dari maknanya. Kalau yang 6 ini ditinjau dari lafadznya. Ya. Gitu. Nah, kalau wasfiyah cuma 3. Al-wasfiyatu ma'a ziyadatil alif wan nun. Terus al-wasfiyatu ma'a wazanil fi'li. Yang ketiga adalah al-wasfiyatu ma'al adli. Nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana dhawabitnya dan juga bagaimana cara mengi'rabkannya. Karena kalau untuk isim ghair munsharif itu ada apa namanya? Ada tambahan lagi untuk mengi'rabkannya. Jadi dijelaskan kenapa dia muannas gitu. Kenapa dia tidak boleh ditanwin gitu. Misalkan contoh. Salamtu ala Ibrahim. Saya mengucapkan salam kepada Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim ini kita i'rabkan begini. Ibrahim ismun majrurun bi'ala. Dia isim majrur karena ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi atau li'annahu ismun ghairu munsharifin atau innahu al-ismul ladzi la yansarifu boleh. Ya. Jadi li'annahu mamnu'un minas sarfi lil alamiyati wal ujmah. Jadi sebutkan setelah itu. Isim ghair munsharif lil alamiyati wal ujmah karena dia isim alam dan ujmah. Ya. Misalkan lagi ada hadis an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha ila akhirih. Aisyah itu ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah. Ya, al-fathatu niyabatan 'anil kasrah li'annahu mamnu'un minas sarfi lil alamiyyati wat ta'nisi. Ya, nanti insyaallah ada pembahasannya ada materinya insyaallah. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Ini hafal gak nih? Susunannya hafal gak? Hafal gak nih? Oke. Kalau nggak ada mungkin untuk sesi 1 sampai sini. Setelah ini akan kita lanjut sesi 2 pembahasan fa'il insyaallah ta'ala.